Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menata masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Kita sekali lagi akan mengulas tentang APBN kita. APBN tahun 2025. Yaitu sebesar 3.621,3 triliun. Ini satu jumlah yang besar sebenarnya. Tapi ini tidak bisa kita pakai seluruhnya. Karena seperti disebutkan oleh Derajat Hadi Wibowo, Wakil Ketua Tim TKN Prabowo, yaitu bahwa dari anggaran 3.621,3 triliun itu 1.352,2 triliun atau 37,8% sudah habis untuk membayar pokok utang dan bunga utang. Pokok utangnya sendiri 803 triliun lebih. Sedangkan bunga utangnya 552,9 triliun. Ini satu jumlah yang besar dan menjadi bagian terbesar penggunaan anggaran di APBN kita. Sedangkan pendidikan kita cuma menganggarkan 97 triliun lebih sedikit. Jadi jauh di bawah cicilan utang dan bunga utang ini. Ini sangat memprihatinkan. Sebetulnya Menteri kita, Menteri Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan bisa memimpin delegasi Indonesia untuk minta potongan utang atau setidak-tidaknya mengurangi jumlah cicilan kalau mau negara ini menjadi ringan dalam memakmurkan rakyatnya, dalam membangun bangsa ini. Jadi bisa saja Sri Mulyani dan kawan-kawan di kabinet ini yang sudah pengalaman panjang dan katanya sangat dihormati di Amerika Serikat dan pernah menjadi managing directornya World Bank. Jadi sebenarnya ini Prabowo boleh menugaskannya untuk minta potongan utang atau mengurangi cicilan utang dan bunga utang, sehingga cukup dianggarkan 200 triliun saja. Sisanya yang 1.150 triliun bisa dipakai untuk anggaran pendidikan dan kesehatan, sehingga rakyat ini dari mulai SD sampai perguruan tinggi bisa gratis. Sekarang tidak bisa karena terlalu banyak dipakai untuk membayar utang dan bunga utang. Inilah yang membebani negara ini selama ini, yang tidak dianggap persoalan oleh Menteri Keuangan kita dari periode ke periode. Yang paling berpengalaman tentu saja Sri Mulyani Indrawati. Kalau ini tidak dianggap sebagai persoalan, maka kita tidak akan pernah memperbaiki keadaan ini. Kemudian dari anggaran ini, ya kita tahu bahwa dari anggaran yang segitu kita punya pendapatan kita sendiri, ya punya pendapatan dalam APBN kita ini, penerimaan negara ini 3.005,1 triliun. Jadi naik dari tahun sebelumnya
yang 2.996,9 triliun. Ini perspektif. Nah, dari pendapatan sejumlah ini, artinya kalau anggarannya, anggaran pendapatan dan belanja negara, artinya belanjanya akan menjadi lebih besar. Kalau tadi kita sebut bahwa anggarannya itu 3.621,3 triliun, sedangkan pendapatannya cuma 3.005,1 triliun, artinya ada defisit 600 triliun lebih yang harus dipenuhi dengan utang. Nah, ini satu persoalan baru, satu persoalan yang sudah lama kita anggap bukan persoalan. Sebetulnya ini harus diatasi. Dan bangsa ini, kabinet ini terlalu sering bangga dengan itu. Dengan anggaran minus ini bangga kalau bisa memenuhi ketentuan undang-undang, yaitu minus kurang dari 3% dianggap sebagai berprestasi karena dibolehkan. Tapi kalau ini terus-menerus, benarnya kita menjadi tidak kreatif. Itu artinya kita jalan di tempat, tidak ada perbaikan selama ini. Yang seharusnya kita baru bangga kalau kita mulai dengan utang. Bentar lagi tahun ini yang 803 triliun jatuh tempo utang yang dibuat Jokowi itu, Prabowo terpaksa harus berutang lagi 775 triliun. Ini berat, artinya dari utang yang ditinggalkan Jokowi ini 8.400 triliun lebih akan bertambah 775 triliun lagi. Jadi 9.000 triliun lebih utang kita yang harus nantinya akan menguras tenaga bangsa ini, karena harus membayar utang itu lewat apa? Cicilan utang dan bunga utang. Kemudian harus menaikkan BBM, menaikkan tarif listrik, mengurangi subsidi pupuk, mengurangi subsidi bibit, kemudian menaikkan tarif listrik, mengurangi, seperti saya bilang tadi, tidak bisa memenuhi ketentuan anggaran, ketentuan undang-undang untuk memenuhi 20% dari APBN harus dialokasikan buat pendidikan. Kalau ini mau dipenuhi, maka diperlukan 600 sampai 700 triliun lebih untuk pendidikan. Dan ini bisa meringankan dan termasuk bisa memberi makan siang gratis atau makan pagi gratis kepada anak didik. Dan ini tidak perlu susah-susah, tidak perlu bikin panitia, cukup dibayar aja kantin di sekolah itu untuk menggratiskan orang yang makan di situ satu kali. Dan ini pemerintah boleh melakukan. Ini karena memang punya keinginan itu. 71 triliun setelah dianggarkan untuk memberi makan gratis ini. Dan ini harus bisa lebih ringan. Lebih ringan dengan cara membayar kantin yang ada di sekolah itu, sehingga tidak habis waktu untuk acara itu saja. Kemudian itu kalau kita bisa nego ulang, dan ini harus dilakukan. Nah, dari 305,1 triliun ini ya, 82% diperoleh negara, pemerintah dari pajak. Artinya sekitar 2.464,2 triliun penghasilan kita dari pajak, bea cukai dan lain sebagainya ya, itu dari sana. Sisanya yang non pajak sangat minim sebetulnya. Yang non pajak ini adalah ada migas dan non migas. Ada bagi hasil, kemudian ada dari komoditas perkebunan, nikel, emas, timah dan lain-lain, ini minerba. Ini
cuma menghasilkan 540,9 triliun. Jadi ini sangat sedikit. Ya, dan sebetulnya kabinet, terutama Equin, bidang Equin, ekonomi, keuangan dan industri sudah harus bersidang terbatas untuk mengatasi ini. Sebab kalau 82% disumbang oleh pajak, maka itu kita tidak ada istimewanya negara ini. Negara ini merupakan Nusantara, arsipelago yang di dalamnya ya punya ZEE, dan itu dilewati oleh 6 sea lane. Bagaimana perdagangan internasional ada di kita di 6 sea lane ini. Juga tentu saja yang paling besar adalah di Selat Malaka. Di Selat Malaka ini ada transaksi perdagangan yang terbesar di dunia, melampaui 10.000 triliun dolar. Nah, kita belum dapat apa-apa dari sini. Dan ini mestinya Equin dan Kelautan dan ESDM harus sudah bersidang untuk membuat penghasilan ini, pendapatan kita bukan cuman 82% disumbang oleh pajak, tapi harus bisa angka itu tetap atau bisa melampaui itu 2.464,2 triliun. Kemudian harus ditambah dengan penghasilan dari laut, karena kita menguasai laut dan orang-orang bebas di sini, dan itu harus bisa kita atur sehingga kita bisa mendapat manfaat setidak-tidaknya 10% dari perdagangan yang terjadi di sekitar kita ini, itu kita dapatkan. Artinya kalau 10% dari 10.000 triliun, kita dapat bisa 1.000 triliun US dollar dari situ saja. Ini memerlukan manajemen dan keberanian yang luar biasa. Kenapa orang lain bisa memanfaatkannya? Kenapa Singapura menjadi kaya raya? Karena mengurus itu. Maka kita harus melakukannya. Kemudian dari migas dan non migas ini harus bisa ditingkatkan hasilnya, sehingga nantinya 50% bisa didatangkan dari non pajak ini, migas, non migas, bagi hasil dari BUMN kita yang sekarang 68% dalam kondisi hampir bangkrut, artinya tidak benar dalam mengelolanya, dan ini harus diperbaiki. Prabowo bisa menugaskan menteri-menteri di bidang ini tidak pasif, tapi bisa meningkatkan hasil, bisa negosiasi ulang dalam masalah SDA kita, sumber daya alam, juga laut kita, sungai kita harus bisa menghasilkan tanpa memberatkan rakyat. Sekarang setiap kesulitan yang diperas adalah rakyat sendiri, sedangkan orang-orang yang besar, transaksi besar, orang-orang yang bergerak, ya, pengusaha-pengusaha yang bergerak dibilang migas dan batu bara dan perkebunan, ini belum kita lakukan perhitungan dengan benar. Dan ke depan Prabowo harus melakukan ini. Dalam 1-2 bulan ke depan harus ada rapat kabinet terbatas mengenai ini, sehingga nantinya penghasilan dari non pajak ini bukan 540,9 triliun saja, tapi bisa menjadi 2.464,2 triliun misalnya, sama seperti pendapatan dari pajak. Saudara-saudara sekalian, kita cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.